Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya melalui firman Tuhan ini dan melalui doa-doa kami, Tuhan memberikan hikmat kepada kami, memberikan hati yang baru, dan memberikan pengharapan oleh kekuatan daripada Roh Kudus-Mu Tuhan. Supaya kami lebih bangkit lagi daripada kehidupan kami yang lama, penuh dengan semangat dan penuh gairah. Engkau memberkati setiap kami Tuhan, supaya kami boleh menjadi berkat. Dan kami berdoa juga supaya setiap kami Tuhan lindungi, dijauhkan dari segala malapetaka, bencana, sakit, penyakit, dan kuasa kegelapan. Bahkan juga dari wabah di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan yang punya persoalan masalah Tuhan, Engkau tolong, Engkau pulihkan, Engkau berikan hikmat dan jalan keluar. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Kerap kali dalam perjalanan hidup kita, saudara, banyak orang memberikan kepada kita pengharapan-pengharapan, janji-janji yang manis. Namun sebagian besar janji itu tidak sama hasilnya dengan apa yang dijanjikan. Mungkin kita yang berharap terlalu lebih besar, atau memang sebaliknya, sebenarnya seperti itu, tapi yang diberikan adalah kecil. Karena manusia itu bisa berubah. Ketika ada berkat, saudara, itu bisa mengubah pendirian pandangan kita. Orang yang akrab pertama kali dia kerjasama begitu untung banyak, siapa yang memegang kunci? Dia akan bisa berubah pikiran untuk mengambil alih lebih banyak. Termasuk orang di gereja, ketika kita diberkati, kita bisa berubah cara pandangan kita, meremehkan pendeta, meremehkan gereja. Kita pikir pekerjaan itu pun juga mulia, nggak usah ke gereja, nggak apa-apa. Yang penting kirim duitnya, itu sudah tidak boleh lagi. Karena apa? Karena kita tahu sumbernya itu kehidupan adalah di gereja. Sehingga apapun yang kita dapat di dunia ini, walaupun sebesar apapun kekayaan kedudukan, buat apa jikalau jiwa kita binasa? Sebab itu kalau Tuhan memberkati kita, kita harus tetap kembali kepada pokok anggur yang benar itu. Supaya kita tetap dicangkokkan, kita tetap menghisap, yaitu air dari akar, yaitu kekudusan daripada Tuhan Yesus itu sendiri. Kita lihat dulu firman Tuhan dalam kitab Roma 15 ayat yang ke-13. Semoga Allah, sumber pengharapan. Nah, ini kita harus tahu bahwa Tuhan adalah sumber pengharapan. Memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu. Perhatikan ini, sumber pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita, damai sejahtera dalam iman kamu. Supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Supaya pengharapan kita itu berlimpah-limpah, saudara. Karena Tuhanlah itu sumber pengharapan. Dia memberikan kepada kita damai sejahtera dan sukacita. Bukan hanya itu, tetapi juga memberikan kekuatan kepada setiap kita. Sehingga saudara, kita boleh dapatkan kekuatan daripada Tuhan. Karena pengharapan yang Tuhan berikan kepada kita, itu oleh kekuatan, yaitu oleh Roh Kudus sendiri, dimeteraikan. Sehingga saudara, ketika kita melihat bagaimana seseorang dipenuhi Roh Kudus, bagaimana ketika Roh Kudus turun atas dia, apa yang diperbuatnya, saudara. Pasti kalau kita melihat itu kuasa Allah sedang bekerja. Kenapa sampai Roh Kudus turun kepada dia? Jelas, pertama, karena Yesus itu telah mengosongkan kealahannya. Dan dia menjadi manusia biasa. Dan menjadi hamba sampai mati di kayu salib. Karena dia mengosongkan kealahannya, Roh Kudus masuk dalam hidup dia. Demikian juga kalau kita mengosongkan keakuanku, egoku, sombongku, keangkuhanku, saudara. Itu kita akan juga, saudara, mengalami yang namanya lawatan kekuatan Roh Kudus. Mengapa kita nggak kuat? Mengapa kita lemah? Saudara? Karena kita tidak mengandalkan Tuhan. Karena Roh Kudus tidak membackup kita, saudara. Karena kita mencarinya sumbernya bukan dari Tuhan yang tidak ada damai, tapi kita merasa diri kita hebat. Kita angkuh, kita sombong, kita merasa kuat, kita merasa cantik, padahal tidak ada apa-apanya. Sekaya-kayanya kita itu jauh dengan orang lain, saudara. Apalagi kalau kita nggak kaya, nggak berhasil menjadi sombong. Aduh, itu kita sangat menyedihkan. Apalagi kita membanggakan masa lalu kita sebagai anak orang kaya, pejabat, atau sebagai orang yang hebat. Tetapi saat ini apa yang dihadapin dan terlebih akan datang itu apa? Sehingga hidup-hidup kita orang percaya
Dulu mungkin bagus atau jelek, tapi saat ini, saudara, ini menentukan masa depan kita. Sehingga ketika saat ini kita sungguh-sungguh kepada Tuhan, kita tahu masa depan kita lebih baik. Jangan berpikir, oh dulu saya ini, dulu saya kaya, dulu orang tua saya, dulu. Berarti dia tidak punya masa depan lagi. Karena dia cuma melihat dulu, seakan-akan itu tidak bisa terulang kembali. Dia cuma melihat seperti itu. Dia lupa ada sumber pengharapan yang oleh kekuatan Roh Kudus yang diberikan dengan damai sejahtera dan sukacita. Sangat kuat pengharapan, berlimpah, dikatakan berlimpah. Sebab itu saudara, apapun yang terjadi masa lalu, entah kita dulu berhasil atau kita jatuh, kita nggak usah pikir dulu. Tetapi yang penting hari ini, bagaimana sikap kita kepada Tuhan. Dan disitulah kita tahu masa depan itu kita lihat. Kalau orang cuma bicara kemarin, itu cerita. Tapi kalau orang bicara hari ini, itu rencana. Banyak orang bercerita, bukan berencana. Sebab itu saudara, kita lihat itu banyak orang bercerita, tetapi sedikit orang berencana. Setiap hari kalau orang itu menghadapi hari ini, pasti dia akan berencana untuk akan datang, bukan menoleh ke belakang. Kita lihat ayat yang ke-14. Saudara-saudaraku, aku sendiri memang yakin tentang kamu, bahwa kamu juga telah dipenuhi dengan kebaikan dan dengan segala pengetahuan dan sanggup untuk saling menasehati. Berarti kita lihat ini ada penuh kebaikan, ya punya pengetahuan, sanggup menasehati. Itulah orang-orang Kristen yang punya masa depan, yang hari ini merencanakan ke depan. Yaitu kalau kita lihat tadi dikatakan, yaitu penuh dengan kebaikan. Penuh dengan kebaikan. Dan segala pengetahuan. Bukan hanya itu, sanggup untuk saling menasihati. Jadi dia bicara ke depan, saudara. Bicara perencanaan yang baik. Dengan segala kebaikan. Kenapa saya katakan demikian? Karena kalau kita bicara dulu, kita nggak akan pernah bisa berbuat baik. Kita akan tersinggung, kita membanggakan diri yang dulu, kita menjadi permasalahan bagi semua orang. Kita menjadi buah bibir pencibiran orang. Banyak orang berkata, lihatan dulu ini, aku yang nolong, lihatan dulu. Ya dulu, saudara. Tetapi orang itu langsung minggir. Dia mau dengar cerita sekali, 2 kali cukup. Tetapi orang ingin melihat apa sekarang yang kamu kerjakan. Dan apa ke depan? Apakah kebaikanmu hari ini? Apakah pengetahuanmu ada hari ini? Apakah kamu bisa menasihati dirimu sendiri supaya kita bisa sampai ke depan? Jadi di sini kita harus belajar firman Tuhan itu mengajar kepada kita. Hanya kalau kita baca cuma mau kita dengan cerita dongeng saja. Tapi kita tidak mau merajut ke depan. Kalau firman ini diajarkan kepada kita, saudara, memang kita agak pusing belajar, saudara. Namanya belajar sama seperti kita belajar handphone baru, ya pusing. Tetapi punya baru dan punya kekuatan, punya cara, punya jangkauan, punya ya banyak hal yang baru dan yang bagus. Kalau firman Tuhan saudara cuma mau satu dongeng cerita, itu akan menjadi masa lalu. Tetapi kalau saudara membaca firman itu, saudara memikirkan semua yang baik, diajar. Berarti saudara sedang berencana untuk masa depan saudara. Sebab firman itu memperbaiki kelakuan kita, saudara, mendidik kita, saudara. Bukan membawa kita di dalam lamunan penyesalan, tapi membawa masa depan, membawa kita ke depan dengan harapan yang berlimpah oleh kekuatan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih atas firman-Mu, memberkati kami, menyucikan kami semuanya, biar setiap kami dikuatkan kembali, supaya kami tahu bahwa Engkau-lah sumber pengharapan, memberi kekuatan, pengharapan oleh kekuatan Roh Kudus yang berlimpah-limpah. Sehingga kami penuh dengan damai dan sukacita. Sehingga kami melakukan apa hari ini, yaitu kebaikan. Dan punya segala pengetahuan untuk merencanakan ke depan. Sehingga kami bisa menasihati orang lain, terutama diri kami sendiri, Tuhan. Terima kasih Engkau memberkati kami supaya menjadi berkat. Dan Engkau melindungi kami dari si jahat, dari bencana, sakit, penyakit, dan kuasa kegelapan. Bahkan dari wabah, di dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, jika engkau punya pergumulan, masalah, persoalan, tantangan, dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Jika engkau punya sakit, penyakit, tumpangkan tangan bagian sakit. Tuhanlah sumber pengharapan.
pengharapan oleh kekuatan Roh Kudus secara berlimpah, penuh dengan damai sukacita, akan kita terima menjadi sembuh, menjadi pulih, dan diberkati, dipakai Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, biar hikmat marifat Tuhan turun dan memberikan jalan keluar dan damai sejahtera sukacita. Haleluya. Amin. Jika saudara masih membutuhkan pelayanan doa dan konseling, silakan hubungi nomor tertera. Tuhan Yesus memberkati.